subscribe, like, and comment. TV Memo untuk Anda. Halo, selamat malam. Anda masih bersama TV Memo yang mengulas opini, fakta, dan logika. Putusan MK 60 beberapa hari yang lalu luar biasa dampaknya, terutama di partai kecil atau partai gurem, sehingga dari putusan tersebut secara langsung bisa hidup. Artinya hidup itu bisa mempunyai kebebasan untuk mengajukan calon-calonnya ke depannya. Dan keputusan MK 60 ini kayaknya sudah tidak ada yang menghalang-halangi lagi, karena tadi sore bahkan malam ini masih berlangsung rapat seru untuk pengesahan PKPU nomor 8 tentang pilkada. Minggu siang, PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah pilkada 2024 yang telah disetujui segera diundangkan. Sementara besok, Komisi 2 DPR RI akan membahas soal logistik pilkada, dana kampanye, dan kampanye. Selain itu juga dibahas 3 peraturan Bawaslu soal pengawasan pencalonan kepala daerah yang disesuaikan dengan putusan MK. Jadi saya menegaskan kembali, ya, kami sudah memenuhi janji kami. Jadi tidak ada lagi keraguan, ya, pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70, dan juga sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, peraturan KPU tentang pencalonan, ya, kepala daerah. Usai disetujui DPR, pemerintah akan segera mengundangkan perubahan peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 terkait pencalonan di Pilkada Serentak 2024. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas bilang sesegera mungkin, bahkan jika memungkinkan akan diundangkan hari ini juga. Segera mungkin kita undangkan. Kalau memungkinkan hari ini, kami undangkan hari ini. Hari ini ya Pak? Berarti bisa dipastikan untuk hari ini? Ya, ini lagi langsung nih rapat Zoom, by Zoom untuk harmonisasinya. Dan hari ini juga saya berharap, tadi saya sudah hubungi Pak Dirjen, semuanya, staf, untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini. Kalau secara administrasi berarti besok Senin langsung dimasukkan? Ya, kalau memungkinkan hari ini, ya hari ini untuk diundangkan. Sementara itu, Ketua KPU Muhammad Afifuddin bilang percepatan penetapan perubahan PKPU diperlukan untuk menyusun petunjuk teknis sebagai landasan kerja KPU tingkat daerah. Saudara, usai disetujui DPR, PKPU Pilkada yang memuat putusan Mahkamah Konstitusi akan segera diundang. Jadi keputusan PKPU ini secara sah mulai besok pagi atau malam ini sudah menyebarkan PKPU tersebut ke daerah-daerah, sehingga KPU di daerah sudah bisa melaksanakan penerimaan ataupun pendaftaran gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati, wali kota dan wali kota. Dan sudah terkonsolidasi dengan teman-teman Kemenkumham, insya Allah sangat cepat untuk kemudian bisa disegerakan untuk diundangkan. Ya, pastinya. Mungkin hari ini atau besok, hari ini lah. Pokoknya secepatnya. Dan prosesnya juga sudah lebih cepat dari yang
sudah direncanakan. Pasti kami juga melakukan upaya-upaya terbaik untuk kemudian semua putusan masuk dan kemudian secara teknis teman-teman di lapangan, teman-teman KPU juga bisa kemudian lebih cepat mendapatkan kepastian. Dan kayaknya antara pemerintah dan legislatif, artinya eksekutif dan legislatif, sudah tidak gampang lagi untuk menjalankan aturan tersebut. Sehingga pada landasannya untuk PKPU ini tetap dari putusan MK tadi, dan ketika RDAP rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR sebenarnya sudah mengesahkan dan menyetujui, baik dari tingkat elit politik partai sudah menyetujui semua. Ada sedikit yang membuat desakan-desakan, membuat pressure yang menarik sekali, sehingga KPU dengan PD menjalankan putusan tersebut adalah selain legislatif sudah oke, kemudian dari pemerintah sudah oke, eksekutif sudah oke, juga desakan-desakan dari pihak luar tentunya, dari terutama Partai Buruh yang pada malam hari ini, Minggu 25 Agustus 2024, sampai malam ini masih demo menyuarakan hak-haknya, mendesak pemerintah, mendesak KPU segera mengesahkan PKPU nomor 8 terkait dengan pilkada. Nah, jadi selain Partai Buruh juga mahasiswa serta elemen-elemen yang lain. Dan sepertinya juga hal ini sudah tidak ada hambatan, karena beberapa elit politik, bukan elit politik, politikus-politikus atau pengamat-pengamat ini sudah tidak menyaksikan lagi, meski sebetulnya aturan MK 60 ini diperuntukkan untuk keberangkatan putra dinasti, namun kayaknya mental dari situ, bahkan senjata makan tuan, sehingga yang putra mahkota yang kedua ini, Kaisang Pangarep, untuk menduduki, untuk akan daftar di Pilgub mental. Justru para politikus dan pengamat itu menyarankan bahwa Mas Kaisang hendaknya bermain aja lah di kepala daerah, bupati atau wali kota. Kalau untuk menjadi gubernur kayaknya masih belum pas, karena terbentur dengan beberapa aturan. Di antaranya peraturan yang nomor 8, PKPU nomor 8 ini terkait pilkada. Di situ disebutkan tentang kuota ataupun pencapaian batasan suara yang bisa masuk menjadi persyarat sebagai kepala daerah atau gubernur. Bahkan PKPU 16 ini PKPU nomor 8 ini selain berdasarkan keputusan MK 60 ini mengakomodir semuanya, sehingga petinggi-petinggi KPU sudah konfront dengan legislatif dan eksekutif. Ya, ini obrolan TV Memo yang santai, nyaman, menyerap dari aspirasi bawah, bahwa secara gampang-gampangan dilihat wantah saja bahwa keputusan MK tahun 60 keputusan MK 60 tahun 2024 ini kemarin itu membuat masyarakat senang, karena merasakan bahwa semua itu akan terakomodir, baik dari grassroots sampai atas, terutama pada parpol yang kecil. Parpol kecil akan bisa memberangkatkan
calon-calonnya, kader-kadernya untuk menjadi kepala daerah atau gubernur sekali. Nah, yang perlu dihitung lagi, sebetulnya kota ini tidak perlu dibatasi nih. Ini grassroots menyampaikan. Seharusnya tidak perlu misalnya seperti undang-undang pilkada dan PKPU yang lama, undang-undang pemilu nomor 40 gitu. Itu kan menerangkan bahwa untuk menjadi kepala daerah itu harus memenuhi kota 20% dari suara sah yang dari suara sah legislatif yang ada di daerah tersebut, atau 25% dari hasil suara sah partai tersebut. Nah, sekarang dipersempit lagi sehingga minim sekali, ada sesuai PKPU nomor 8 tahun 2024 ini menyebutkan bahwa dimasuki daerah itu hanya minim sekali. Jadi sampai 7% turun drastis, dari 20 atau 25 turun sampai 7%, 7,5%. Nah, dari sinilah menjadi satu di masyarakat grassroots, konstitusi yang dulu dihujat karena mengeluarkan keputusan yang dirasa kurang pas. Contohnya keputusan tahun 90, bukan tahun, nomor 90 terkait dengan batasan usia. Nah, kemarin dihujat berbagai hal, berbagai pihak, dari mulai akademisi, politikus, mahasiswa, dan semuanya. Sekarang tiba gilirannya Mahkamah Konstitusi memutuskan keputusan nomor 60 tahun ini menjadi satu kehormatan masyarakat bawah. Senang sekali. Jadi beberapa bulan yang lalu MK ini dihujat, namun sekarang MK dipuji-puji, disanjung. Ini adalah fakta, opini, dan logika. Salam TV Memo. Subscribe, like, and comment. TV Memo untuk Anda.